Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Yosaputra dengan NIM C1C021088. Di sini saya akan memaparkan materi perpajakan 2 dengan judul perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati, lalu untuk pindah tugas dan upah. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya paparkan. Langsung saja untuk yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 karyawati. Diilustrasikan bahwa Ratih merupakan seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Beliau bekerja di PT Wirakarya dengan gaji sebulan sekitar 8.500.000. Ratih membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 per bulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Ratih berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suami Ratih tidak mempunyai penghasilan. Pada bulan Juli, Ratih mendapatkan gaji atas pembayaran uang lembur sebesar 2 juta. Maka PPh 21 yang pada tahun 2020 yang harus dibayarkan oleh Ratih adalah sebagai berikut. Perhitungan PPh 21 Ratih. Yang pertama, kita menghitung gaji sebulannya 8.500.000 ditambah dengan uang lembur sebesar 2 juta. Kita dapatkan penghasilan bruto sebulannya 10.500.000. Kemudian menghitung pengurangannya, yang pertama biaya jabatan 5% dikali dengan 10.500.000 hasilnya 525.000. Yang kedua, iuran pensiun tadi sebesar 50.000. Total pengurangannya 575.000. Penghasilan bruto kita kurang dengan total pengurangan ini tadi, maka kita dapat penghasilan neto sebulannya 9.925.000. Untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan kita kalikan 12, hasilnya 119.100.000. Kemudian Ratih dikenakan PTKP untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta dan tambahan wajib pajak menikah 4.500.000. Total PTKP-nya 58.500.000. Kemudian penghasilan neto setahun kita kurang dengan total PTKP, maka kita dapat penghasilan kena pajak. Totalnya 60.600.000. Maka PPh pasal 21 setahun untuk Ratih adalah yang pertama 5% dikalikan 50 juta, hasilnya 2.500.000. Yang kedua 15% dikalikan 10.600.000 karena tadi 60.600.000 sudah kita kurangi 50 juta, sisanya 10.600.000. Itu totalnya 1.590.000. Jadi total pajak terhutangnya 4.090.000. Untuk menghitung PPh pasal 21 per bulannya, total pajak terhutang ini maka kita bagikan dengan 12 bulan. Hasilnya Rp340.833. Jadi PPh per bulan yang harus dibayarkan oleh Ratih itu sebesar ini, Rp340.833. Next, yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 untuk pindah tugas. Ilustrasinya, Juan adalah pegawai PT Wirakarya di Jambi. Juan belum menikah. Pada 1 Juni 2017, Juan dipindah tugaskan ke kantor cabang di Tebo. Gaji Juan sebesar 8 juta dan membayar uang pensiun senilai 100.000. Saat bekerja di kantor cabang Tebo, gaji Juan naik menjadi 10 juta. Dan selama bekerja di PT Wirakarya, Juan hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Maka perhitungan PPh-nya sebagai berikut. Yang pertama kita hitung untuk kantor pusat di Jambi. Gaji Juan tadi 8 juta, lalu kita kalikan 5 bulan kerja Juan di kantor pusat Jambi, hasilnya 40 juta. Kemudian pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 40 juta, hasilnya 2 juta. Lalu total gaji kita kurangkan dengan pengurangan tadi, kita dapatkan penghasilan neto selama 5 bulannya 38 juta. Lalu penghasilan neto selama setahun, 12 dibagi 5 dikali 38 juta, hasilnya 91.200.000. Juan dikenakan PTKP untuk wajib pajak pribadi 54 juta. Nah, total penghasilan neto selama setahun ini kita kurang dengan total PTKP, maka kita dapatkan penghasilan kena pajak senilai 37.200.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang setahunnya 5%, kita kalikan 37.200.000, hasilnya 1.860.000. Maka PPh pasal 21 terutang
masa Januari sampai dengan Mei 1.860.000 kita kali 5, kemudian kita bagi 12, hasilnya 775.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong di Jambi sebesar 775.000. Kemudian kita hitung lagi untuk kantor cabang di Tebo. Karena semenjak pindah tugas ke Tebo, gaji Juan naik menjadi 10 juta. Pengurangan biaya jabatannya 5% dikali 10 juta, hasilnya 500.000. Gaji dikurang dengan biaya jabatan, kita dapatkan penghasilan neto sebulan 9.500.000. Jadi penghasilan neto Juni sampai Desember 9.500.000 kita kalikan 7 bulan. Karena Juni ke Desember itu dalam kurun waktu 7 bulan. Hasilnya 66.500.000. Kemudian kita tambahkan dengan penghasilan neto Januari sampai Mei yang sudah kita ketahui di perhitungan kantor cabang Jambi tadi, itu 38 juta. Jadi penghasilan neto setahunnya 104.500.000 rupiah. PTKP-nya untuk pajak pribadi Juan 54 juta. Penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan total PTKP, kita dapatkan penghasilan kena pajak 50.500.000. Jadi PPh pasal 21 setahunnya ada 5% dikali 50 juta, 2.500.000. 15% dikalikan 500.000, karena 50.500.000 kita kurang 50 juta, sisanya 500.000, itu totalnya 75.000. PPh pasal 21 setahunnya menjadi 2.575.000. Nah, tadi PPh yang sudah dipotong di Jambi kan hasilnya 775.000. Maka PPh setahunnya ini kita kurangkan dengan PPh yang sudah dipotong di Jambi tadi. PPh yang harus dipotong di Tebo jadi sebesar 1.800.000. Untuk menghitung per bulannya, maka PPh pasal 21 Juni sampai Desember yang senilai 1.800.000 ini tadi, kita bagikan 7 bulan. Hasilnya 257.143 rupiah. Jadi PPh yang harus dibayarkan oleh Juan per bulannya itu adalah 257.143 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah menghitung PPh pasal 21 upah. Di sini ada beberapa ketentuan untuk menghitung PPh pasal 21 upah. Kita baca sekilas saja. Yang pertama, menentukan jumlah upah harian yang diterima dalam sehari. Yang kedua, dalam upah rata-rata harian yang belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Yang ketiga, dalam hal uang rata-rata upah harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian setelah dikurangi 450.000 kemudian dikalikan 5%. Yang keempat, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar upah harian setelah dikurangi PTKP sehari kemudian dikalikan 5%. Dalam hal yang kelima, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut kemudian dibagikan 12. Kita masuk ke ilustrasinya. Heru pada tahun 2018 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Wirakarya dengan gaji yang dibayar harian sebesar 250.000. Heru sudah menikah dan mempunyai anak satu. PT Wirakarya termasuk ke dalam golongan program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan, dan premi jaminan kematian. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0,03% dari gaji. PT Wirakarya membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji.
Dan Heru juga membayar iuran pensiun 35.000 dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Maka perhitungannya, penghasilan per bulan itu 26 hari, pembulatan kita dalam sebulan kita kalikan 250.000 upah seharinya, maka hasilnya 6.500.000. Kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar 65.000, premi jaminan kematian 19.500. Jika ditotalkan, maka kita dapatkan penghasilan bruto 6.584.500. Kemudian untuk pengurangannya, biaya jabatan sebesar 5% kita kalikan penghasilan bruto, hasilnya Rp329.225. Lalu ada iuran pensiun 35.000 dan iuran jaminan hari tua 130.000. Total pengurangan 494.225. Penghasilan bruto kita kurang dengan total pengurangan, mendapatkan penghasilan neto per bulan 6.090.275. Untuk mendapatkan penghasilan neto setahun kita kalikan 12, totalnya 73.083.300. Heru dikenakan 3 jenis PTKP. Yang pertama untuk wajib pajak pribadi 54 juta, lalu tambahan karena Heru sudah menikah 4.500.000 dan tambahan seorang anak 4.500.000. Total PTKP-nya 63 juta. Penghasilan neto setahun ini maka kita kurangkan dengan total PTKP. Maka kita dapatkan penghasilan kena pajak setahunnya itu Rp10.083.300. Maka PPh pasal 21 setahun itu 5%, kita kalikan 10.083.300, hasilnya 504.165. Untuk menghitung per bulannya, kita bagikan dengan 12 bulan, hasilnya 42.013. Nah, jika diminta untuk menghitung PPh pasal 21 per harinya, maka kita bagikan dengan 26 hari, pembulatan dalam sebulan. Itu hasilnya Rp1.092. Jadi, PPh pasal 21 sehari yang harus dibayarkan oleh Heru itu ada sebesar ini tadi, Rp1.092. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.